kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran 3. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2 ini ada di halaman 82 sampai dengan 89 anak-anak. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3 anak-anak. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Ayo mengamati anak-anak, amatilah gambar berikut. Tampak pada gambar, di sini petugas sekolah sedang membuka pintu gudang dan anak-anak menunggu pintu dibukakan untuk mengambil tanah liat. Ayo berlatih anak-anak, buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini ibu memberi satu contoh kalimat tanya. Anak-anak boleh membuat kalimat tanya yang lain. Di sini pertanyaannya, siapa yang membuka pintu gudang? Jangan lupa untuk membuat kalimat tanya. Ini kata tanya siapa ini diusahakan diletakkan di depan anak-anak. Awal kalimat tanya huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Dan ini alternatif jawaban teman. Yang membuka pintu gudang adalah petugas sekolah. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Ayo menulis anak-anak, perhatikan gambar berikut. Tulislah kalimat sederhana, gunakan kata minta tolong. Baik, kita mulai dari gambar yang pertama. Tampak Benny sedang meminta tolong kepada petugas sekolah. Ini contoh ungkapan minta tolong. Anak-anak bisa membuat contoh lain, tidak harus sama dengan ibu. Ini contohnya. Pak, minta tolong membukakan gudang. Saya akan mengambil tanah liat yang disimpan di gudang. Jangan lupa di sini awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat ada tanda seru anak-anak ini. Lanjut ke gambar kedua anak-anak. Tampak di sini Siti sedang meminta tolong kepada Meli. Ini contoh ungkapannya. Meli, tolong ambilkan tanah liat itu ya. Lanjut ke gambar ketiga. Tampak di sini Udin akan memindahkan meja dan meminta tolong kepada Benny. Ini contoh ungkapannya. Benny, tolong bantu aku memindahkan meja ini ya. Lanjut ke gambar keempat anak-anak. Ini Edo tampaknya sedang meminta tolong kepada petugas di ruang tata usaha. Ini contoh ungkapan minta tolongnya. Bu, saya minta tolong dibuatkan surat karena saya belum bisa membuat surat sendiri. Lanjut ke gambar kelima anak-anak. Di sini tampak petugas sekolah meminta tolong kepada Siti untuk membersihkan halaman kelas Siti. Ini contoh ungkapannya. Siti, tolong bersihkan halaman kelasmu ya. Lanjut ke gambar nomor 6 anak-anak. Tampak di sini Meli sedang meminta tolong kepada Benny untuk membawakan ember berisi air. Ini ungkapannya. Benny, tolong bawakan ember ini ya. Lanjut ke gambar 7. Tampak di sini Dayu sedang meminta tolong kepada ibunya untuk menjelaskan cara membuat vas bunga dari tanah liat. Ini contoh ungkapannya. Ibu, saya minta tolong dijelaskan cara membuat vas bunga dari tanah liat ini. Lanjut ke gambar ke-8 anak-anak. Tampak di sini Dayu sedang meminta tolong kepada seorang ibu untuk mengambilkan makanan ringan yang digantung. Ini contoh ungkapannya.
Ibu minta tolong ambilkan makanan ringan yang digantung itu ya. Lanjut ke materi Ayu mencoba anak-anak. Praktikkan ungkapan kata tolong yang kamu buat. Gunakan bahasa yang santun. Di atas Ibu sudah memberi contoh. Benny dan temannya baru selesai belajar bahasa. Selanjutnya akan belajar mengukur. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan benda di sekitarmu. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah memberi contoh hasil pengukuran panjang benda yang ada di sekitar kita. Ibu mulai dari gambar yang pertama, yaitu panjang sapu lidi 60 cm. Ini panjangnya 60 cm. Selanjutnya yang kedua, panjang papan tulis adalah 220 cm. Ini misalnya saja ini papan tulis yang besar, panjangnya 220 cm. Selanjutnya yang ketiga, panjang pintu sama dengan 190 cm. Yang dimaksud itu adalah tinggi pintu di sini anak-anak. Ini 190 cm. Lanjut yang keempat, panjang jendela. Ini 120 cm. Ini yang dimaksud panjangnya. Tinggi jendela di sini. Ini 120 cm. Lanjut ke gambar kelima anak-anak. Di sini panjang meja 110 cm. Yang dimaksud panjang meja itu di sini nih. Panjangnya adalah 110 cm. Gambar keenam ini panjang kemoceng. Ini panjang kemoceng. Di sini nih panjangnya adalah 50 cm. Salin hasil di atas. Ubahlah ke dalam satuan meter. Kalau disingkat M kecil anak-anak. Baik, Ibu mulai dari ukuran yang pertama yaitu 60 cm. Kita ubah ke satuan meter. Di sini perlu anak-anak ketahui bahwa panjang 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kalau 1 cm diubah ke meter itu 1 cm sama dengan 1/100 meter sama dengan 0,01 meter. Baik, kita mulai dari soal yang pertama atau hasil pengukuran yang pertama di sini. 60 cm kalau diubah ke satuan meter ini dibagi 100 anak-anak. Dibagi 100 seperti ini. Ini cara mudahnya kita menyelesaikan seperti ini. Kalau ada 0 dicoret. 0-nya ada 1, 2. Kita coret 2. Kalau bertemu angka di koma. 1, 2. Depannya diberi tanda koma seperti ini. Tidak boleh kalau angka tidak boleh dicoret. Jadi hasilnya adalah 0,6. 60 cm sama dengan 0,6 meter. Lanjut ke hasil pengukuran kedua, 220 cm anak-anak. 220 cm kita bagi 100, kita ubah satuannya ke meter. Caranya seperti ini. Dicoret 1, 2, 1, 2. Seperti ini. Kalau bertemu angka di koma, berarti 2,2. 220 cm sama dengan 2,2 meter. Lanjut ke hasil pengukuran ketiga, 190 cm. 190 cm. Kita bagi 100 anak-anak. Ini satuannya diubah ke meter. Selanjutnya seperti ini. 1, 2. Nih. 1, 2. Kalau bertemu angka di koma berarti 1,9. Nih. 190 cm sama dengan 1,9 meter. Lanjut ke hasil pengukuran keempat anak-anak. 120 cm kita ubah ke meter, kita bagi 100. Ini sama dengan 1, 2, 1 bertemu angka di koma. Berarti 1,2.
120 cm sama dengan 1,2 meter. Lanjut ke hasil pengukuran kelima anak-anak. 110 cm dibagi 100. Ini sama dengan ini. 1, 2, 1, 2. Ini 1,1. 1,1 di sini. 1,1 110 cm sama dengan 1,1 meter. Lanjut ke hasil pengukuran ke-6, 50 cm. Ini 50 cm. Ini kita bagi 100, satuannya kita ubah ke meter. Caranya seperti ini. 1, 2, 1, 2. Bertemu angka di koma, depannya diberi tanda 0. Berarti 0,5 di sini. 0,5. Seperti ini. 50 cm sama dengan 0,5 meter. Lanjut ke materi Ayo mencoba anak-anak. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, sediakan tanah liat dan air. Yang kedua, gunakan sarung tangan elastis. Yang ketiga, tentukan pola yang akan dibuat. Keempat, ambil tanah liat secukupnya. Langkah kelima, basahi tanah liat dengan air secukupnya. Yang keenam, tanah liat dibuat jangan encer. Vas bunga. Perhatikan langkah berikut, kemudian lakukan langkah berikut. Yang pertama, buat pilinan di atas meja. Ini kita membuat pilinan di atas meja anak-anak. Langkah kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Kita membuat lempengan berbentuk lingkaran sebagai alas. Lanjut ke langkah ketiga anak-anak. Lilitkan di atas lempengan. Ini pilihan kita lilitkan di atas lempengan. Langkah keempat, rapikan dengan menggunakan butsir. Ini alat butsirnya untuk merapikan. Langkah kelima, selesaikan bentuk dengan pilihan. Di sini Bu beri tambahan penjelasan. Butsir adalah alat yang terbuat dari kayu atau kawat untuk memotong, membentuk atau mengurangi tanah liat yang akan dibentuk menjadi patung. Karena di sini bukan patung tapi vas bunga dari tanah liat, kita juga bisa menggunakan butsir anak-anak. Lanjut ke materi Ayo bercerita anak-anak. Bagaimana hasil karyamu? Samakah dengan digambar? Coba ceritakan kembali. Cerita cara membuatnya. Gunakan dengan kalimat sendiri. Baik, di sini Ibu memberi contoh cerita membuat vas bunga dari tanah liat. Membuat vas bunga dari tanah liat. Membuat vas bunga dari tanah liat ternyata tidak sulit. Saya sudah selesai membuatnya. Cara membuatnya yaitu yang ke-1, pertama-tama saya membuat pilihan dari tanah liat. Yang kedua, saya membuat lempengan berbentuk lingkaran sebagai alas. Yang ketiga, saya melilitkan pilihan di atas lempengan. Yang keempat, saya merapikan bentuk vas bunga dengan butsir. Dan kelima, terakhir, saya selesaikan pilihan hingga terbentuk vas bunga. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.